asal manusia raksasa menurut Alkitab. Tahu cerita Daud melawan Goliat? Di Alkitab dikisahkan bagaimana Daud yang kecil bisa melawan Goliat, sang raksasa Filistin yang tingginya 3 meter, dan Daud menang karena Tuhan di pihaknya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai Goliat, si manusia raksasa dan faktanya menurut Alkitab. Bermula dari Kejadian 6 ayat 4 dikisahkan anak-anak Allah. Maksud anak-anak Allah di sini adalah para malaikat yang dibuang dari surga karena menjadi pengikut Lucifer yang menginginkan dirinya menjadi sama seperti Allah. Mereka ada di bumi pada zaman itu, dan mereka menghamili anak-anak manusia yang cantik-cantik, sehingga anak-anak manusia ini melahirkan keturunan bagi mereka. Anak-anak yang dilahirkan ini di Alkitab disebut kaum Nephilim atau Rephaites. Bahkan di Alkitab disebutkan mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Wow, jadi ingat cerita dewa-dewa Atlantis ya. Dan karena kejahatan kaum Nephilim inilah menjadikan Allah murka dan memusnahkan semua manusia di bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya dengan air bah. Sehingga yang tersisa hanya Nuh, istrinya, anak-anak serta menantunya dan semua binatang yang ikut masuk ke dalam bahtera. Artinya sampai di sini kaum Nephilim juga sudah mati. Nah pertanyaannya, kenapa mereka masih ada lagi setelah air bah? Ding dong. Jadi kaum Nephilim setelah air bah itu berasal dari keturunan Nimrod. Nimrod adalah cucu Ham, si bapa orang Kanaan. Ham adalah anak Nuh, artinya Nimrod adalah cicitnya Nuh. Dikatakan di Kejadian 10 ayat 8, Nimrod mulai bertumbuh menjadi prajurit dan pemburu yang gagah perkasa. Kata mulai menggunakan bahasa Ibrani calal, yang artinya mencemarkan, menajiskan, mengotori, merusakkan diri sendiri secara ritual maupun seksual, melanggar kehormatan, melukai, menusuk dan melubangi. Jadi singkatnya, Nimrod melakukan penajisan atau pencemaran diri baik secara ritual maupun seksual. Dengan siapa? Tentu saja dengan iblis alias para malaikat yang dibuang dari surga. Akhirnya Nimrod berubah menjadi seorang gibor. Bahasa Ibraninya gibor artinya perkasa atau raksasa. Nimrod inilah yang memimpin pembangunan Menara Babel, yang kemudian dikacaukan pembangunannya oleh Allah dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Kerajaan dan keturunan Nimrod tersebar di banyak kota, di antaranya Kanaan, Sodom, Gomora, Filistin, Niniwe, Amori, dan lain-lain. Demikianlah asal muasal manusia raksasa di muka bumi ini yang dijelaskan